Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yekti Rizkiah dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Decision Support System. Pengertian Decision Support System. Decision Support System merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai namanya, tujuan digunakannya sistem ini adalah sebagai second opinion atau information source yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan ketentuan. Nama saya Muhammad Rizky Agas Maharsi. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Yekti Rizkiah. Komponen Decision Support System. Dalam komponen ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah database. Sistem database berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data dasar atau master file. Untuk keperluan DSS, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Yang kedua adalah model base. Model base adalah suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau format matematika sebagai contohnya, sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada subsistem antarmuka pengguna. Pengguna berinteraksi dengan DSS menggunakan subsistem ini. Subsistem antarmuka pengguna dapat terdiri dari GUI, Natural Language Processor, dan interaksi dengan subsistem manajemen model. Lalu yang keempat, subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Subsistem ini bertindak independen, mendukung subsistem-subsistem yang lain, memberikan inteligensi untuk memperbesar si pengambil keputusan. Saya Ovi Yuliani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Agas, yaitu ada tujuan di Decision Support System. Perintis Decision Support System yang lain yaitu Peter G.W. Kent bekerja sama dengan Scott Morton mendefinisikan 3 tujuan yang harus dicapai, yaitu yang pertama ada membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur. Yang kedua, mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukannya meningkatkan efisiensi. Kemudian ada jenis-jenis menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya. Yang pertama, mengambil elemen informasi. Yang kedua, menganalisis seluruh file. Yang ketiga, memperkirakan akibat keputusan. Yang keempat, menyampaikan laporan dari berbagai file. Yang kelima, mengusulkan keputusan. Yang keenam, membuat keputusan. Di sini saya Nurul Atika akan meneruskan materi dari OVI, karakteristik dan kapabilitas DES. Sistem ini memberikan dukungan bagi pengambil keputusan. Sistem ini memberikan dukungan untuk berbagai tingkatan manajemen, memberikan dukungan untuk beragam tipe dan proses pengambilan kapasitas. DSS dapat beradaptasi terhadap waktu dan fleksibel. Tampilan DSS akrab dengan pengguna. DSS mampu untuk meningkatkan efektivitas pengambilan kapasitas dan dengan fokus. Penggunaan akhir mampu mengkonstruksi dan memodifikasi sistem yang sederhana. Kelebihan dan kekurangan DSS. Kelebihan: 1. Memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. 2. Menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 3. Mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan meskipun seandainya DSS tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan.
Keempat, memperkuat keyakinan pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. 5. Memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Saya akan melanjutkan presentasi dari modul A3. Kekurangan: 1. Sulit dalam memodelkan sistem bisnis. 2. Mungkin akan menghasilkan suatu model bisnis yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entity. 3. Dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks. Dampak pemanfaatan DSS: 1. Masalah-masalah semi-struktur dapat dipecahkan. 2. Problem yang kompleks dapat diselesaikan. 3. Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. 4. Dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara institusi, pengambilan keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik. 5. Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.